Inilah kondisi jembatan Nun Pisa yang ada di Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ikuti, ini sudah 2 tahun kondisi real, ya, kondisi real yang memang sangat membutuhkan perhatian, ya Pak Desa. Siap. Perhatian dari pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, karena ini wilayah kewenangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya lagi berada di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Desa. Nama lengkap siapa Bapak? Aprianus Kono. Bapak Aprianus Kono. Kami ada di tengah-tengah jalan, khususnya di jembatan. Jembatan apa namanya? Jembatan Nun Pisa. Jembatan Nun Pisa. Informasi yang didapati bahwa jembatan ini telah putus kurang lebih 2 tahun. Sampai dengan saat ini terbengkalai, tidak ada perhatian. Bapak Desa, sedikit berkisah terkait ambruknya jembatan Nun Pisa ini, Pak Desa. Siap. Silakan Pak. Baik, kejadian ambruknya jembatan Nun Pisa ini di tanggal 31 Desember tahun 2022. Saat itu sekitar pukul 11 malam terjadi hujan besar atau hujan lebat, di mana sehingga meluapnya banjir yang ada di Kali Nun Pisa, sehingga terjadi ambruknya jembatan Nun Pisa di tahun 2022. Bersamaan dengan itu juga, ketika saat itu untuk memasuki tahun baru 2023, kebetulan masyarakat atau jemaat yang ada dalam setiap TK melakukan ibadat rumah tangga penutupan tahun. Saat malam itu juga kebetulan saya ada bersama orang tua, keluarga dalam ibadat bersama. Saya dihubungi oleh masyarakat yang ada bahwa jembatan Nepal, jembatan Nun Pisa yang ada di Nepal telah ambruk. Saya juga langsung bergegas ke lokasi, dan saya melihat atau menyaksikan langsung bahwa betul saat itu juga jembatan ambruk, dan malam itu juga kebetulan banjir masih cukup deras dan cukup tinggi, sehingga saya membangun komunikasi dengan pemerintah kecamatan, Kapolsek. Saya menyampaikan informasi kejadian ambruknya jembatan Nun Pisa. Besok paginya ibadat awal tahun baru 2023, kami dalam kebaktian seusaha itu ada pemerintah kabupaten yang datang dan menyaksikan, sehingga dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Kupang datang, dan saat itu juga ada terjadi kemacetan lalu lintas. Kebetulan ada penumpukan kendaraan di bagian timur barat. Saat itu juga kami dengan masyarakat, terus ada pemerintah daerah, terus ada dari pihak kepolisian, kita mencari jalan alternatif. Dan saat itu juga melalui salah satu anggota dewan melakukan komunikasi dengan pengusaha yang memiliki alat berat, dalam hal ini ekskavator, sehingga kami membangun komunikasi dengan jalan alternatif yang sementara dilalui ini. Kita membangun komunikasi dengan pemilik lahan, dan saat itu mereka memberikan respon bahwa untuk sementara ya kita kasih izin, tetapi nanti ada pembicaraan lanjutan. Ya kebetulan sudah dibangun, diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah mereka. Jadi waktu itu kebetulan komunikasi terbangun dengan pemilik lahan, ada pihak Kapolres,
yang melakukan mediasi dengan pemilik lahan, karena di daerah wilayah Kecamatan Sulamo ada beberapa pengusaha tambang yang ada di sana, sehingga dari pemilik lahan menyampaikan bahwa kami memberikan izin untuk bisa dilalui hanya masyarakat kecil atau kendaraan-kendaraan kecil, tapi untuk kendaraan-kendaraan besar kami tidak izinkan. Sehingga itu ada komunikasi antara kepolisian, baik pemerintah, kami juga dari desa juga dilibatkan untuk membangun komunikasi dengan pemilik lahan. Namun pemilik lahan bersih tegas bahwa kami tidak kasih izin, tetapi komunikasi terbangun terus, sehingga dari pengusaha-pengusaha tambang yang ada, ya mereka harus memberikan kompensasi kepada pemilik lahan yang ada. Dalam hal ini ada 3 pemilik yang ada, sehingga itu dari pengusaha yang ada di wilayah Sulamo, ya mereka harus memberikan kompensasi kepada pemilik lahan yang ada. Sehingga itu dari setiap pemilik lahan itu mengatakan bahwa kami siap memberikan sampai kapan jembatan ini diperbaiki atau jadi kembali dan bisa digunakan. Ya, itu kisah sementara untuk jembatan. Tetapi yang menjadi kendala bagi kami, jembatan Nunpisa ini banyak faktor yang kami alami, baik masyarakat yang ada di Desa Oela Timur sendiri, maupun masyarakat yang ada di Kecamatan Sulamo, maupun 4 kecamatan yang ada di Ampoang. Dalam hal ini kami di Oela Timur sendiri, tentu di seberang jembatan ini ada SD, ada SMP, dan juga ada masyarakat petani. Tentu ada masyarakat petani yang di sini tinggal di Dusun 4, tetapi lahan pertanian ada kebanyakan di Dusun 3, 1, dan 2. Sehingga ini juga menjadi hambatan ketika kalau musim hujan, mereka mau melakukan aktivitas di lahan-lahan pertanian. Kalau saat banjir ya itu sudah mereka terbengkalai, terus dengan mungkin bahan bakar yang ada, kan masyarakat ada dari Dusun 1, 2, dan 3, ketika mau melakukan aktivitas di lahan pertanian tentu membutuhkan bahan bakar seperti solar, bensin. Itu harus melewati jalur kali ini. Tapi kalau ada saat banjir ya mereka terbengkalai. Terus mungkin ada orang sakit, orang melahirkan, nah ini juga terbengkalai. Saat banjir tidak ada ya mereka tidak apa-apa, tapi kalau saat ada banjir ya terbengkalai. Di tahun 2023 kemarin ada satu warga dari Kecamatan Sulamo, ibu melahirkan, itu sampai dievakuasi dengan menggunakan BPBD punya itu perahu karet lewat ini. Itu kebetulan pas banjir, sehingga masyarakat pas kami punya warga yang ada di sekitar sini membantu untuk menyeberangi sungai. Berarti pada prinsipnya alternatif transportasi untuk melewati jalur ini sangat terganggu sekali, Pak Desa. Sangat terganggu sekali. Pak Desa, tentu ini sudah dilaporkan kepada pihak pemerintah yang lebih di atas. Respon pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak Desa? Ya, jujur memang ini sudah diketahui dari tahun 2023 awal. Ini baik dari BPB, Badan Penanggulangan Nasional, BPBN. Itu mereka turun, terus dari PU Provinsi. Waktu itu juga masih Pak Gubernur, mantan Gubernur Pak Victor, mereka turun dan menyaksikan. Ya, disuruh diperbaiki, tapi sampai hari ini ya tidak terlaksana. Nah, ini juga pernah dari berita, saya lihat di berita bahwa dari PU Provinsi menyatakan bahwa dana di provinsi untuk jembatan ini untuk sementara tidak ada. Nah, ini yang menjadi kendala bagi masyarakat, yaitu sudah banyak hambatan. Kalau musim panas ya kita punya masyarakat yang tinggal di dekat kali ini sangat terganggu dengan debu, aktivitas debu ya, aktivitas kendaraan yang lewat, sehingga
mengakibatkan banyak debu, dan kebetulan di jalan alternatif ada sumber-sumber air minum yang ada. Nah, itu ada pernah dalam satu kesempatan rapor di kecamatan saya menyampaikan bahwa saya menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, Pak Camat, bahwa kalau bisa Pak Camat koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pengusaha-pengusaha yang ada kalau bisa perhatikan jalan alternatif yang ada, kalau bisa siram atau bagaimana, karena itu sangat mengganggu kami punya masyarakat yang ada dekat di jalur jalan alternatif, karena debu cukup tebal, mengganggu ya, mengganggu kesehatan masyarakat. masyarakat. Permintaan Pak Desa untuk pemerintah seperti apa? Mewakili masyarakat Ya. dan juga mewakili 5 kecamatan yang ada di wilayah. Baik, mungkin saya mewakili masyarakat yang ada di Oela Timur dan juga masyarakat yang ada di Sulamo maupun beberapa kecamatan yang ada di Amfoan. Tentu harapan kami kalau bisa di tahun 2025 ini bisa dilakukan kegiatan pembangunan jembatan Nunpisa ini, karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik ya masyarakat petani maupun pegawai, masyarakat yang sehat maupun yang sakit. Nah, ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Setiap hari kayak kami di desa juga dipertanyakan oleh masyarakat, kira-kira Bapak Desa dengar kapan ini jembatan mau diperbaiki. Saya bilang kalau menurut informasi bahwa jalan yang kita lewati ini jalan provinsi dan itu kewenangan provinsi, tentu ini juga membutuhkan koordinasi dari pemerintah daerah kabupaten untuk kalau bisa dilihat kegiatan memperbaiki jembatan Nunpisa ini oleh pemerintah provinsi. Baik Bapak Desa, terima kasih buat waktunya untuk kita ngobrol pintar. Dan pemirsa Suara Harapan, kita telah menyaksikan bersama rentetan cerita kronologis yang diutarakan atau disampaikan oleh Bapak Desa Oela Timur. Sekiranya mungkin pemerintah boleh merespon permintaan dari Bapak Desa mewakili masyarakat yang berada di sekitar dan juga mewakili 5 kecamatan untuk sesegera mungkin memperbaiki jembatan ini, karena jembatan ini adalah denyut nadi jantung dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sekali lagi, pemerintah diminta untuk membuka mata hati agar merespon permintaan-permintaan yang telah disampaikan oleh masyarakat di tempat ini.